warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham cara sholat khusyuk gimana Ustazah? Oke, sampai paham. Teman-teman, kenapa susah sholat khusyuk? Yang karena kita sendiri, sementara musuh kita ada 5. Ada iblis, ada syaitan, ada nafsu jahat, ada jin jahat, dan ada khannas. Khannas ini terdapat dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Khannas itu akan selalu membuat kita was-was dalam ibadah. Ada bisikan dari khannas yang membuat kita ragu-ragu dalam ibadah. 5 musuh ini adalah musuh kita dalam ibadah, sementara kita sendiri. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara khusyuk dalam sholat? Sebelum saya sampaikan terkait dengan tutorialnya, maka ada satu dalil, fasollu kamastata'tum. Sebenarnya sholat itu memang sekemampuan kita aja. Ada khusyuk level Rasulullah yang sampai bengkak kakinya nggak berasa. Ada khusyuk ala sahabat, tabi'in, tabi'at, ulama, dan sampailah kepada khusyuk level kita. Nah, pertanyaannya, oke deh, khusyuk level kita aja, gimana caranya? Yang pertama, upayakan kita mengetahui arti bacaan sholatnya. Jangan ini dulu nih, karena mengarti bacaan sholat itu tidak susah kok belajarnya. Misalnya, sami Allahu liman hamidah, sami'a telah mendengar, Allah liman untuk siapa-siapa, hamidah yang memuji. Dibaca aja arti Al-Fatihah, mulai dipahami pelan-pelan sampai ruku, sujud, duduk antara 2 sujud. Itu akan membawa pikiran kita untuk lebih khusyuk dan gak ingat kemana-mana ya. Yang kedua adalah cara khusyuk dalam sholat. Teman-teman baca 3 qul yang tadi aku bacakan, diantaranya adalah surat An-Nas. Tujuan surat An-Nas itu kita baca, usahakan sebelum tidur. Dalam sholat juga nggak ada masalah, supaya kita terhindar dari godaan was-was bisikan dari khannas. Kemudian yang ketiga, supaya terhindar dari bisikan setan, maka dawamkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali setiap habis sholat. Kemudian yang keempat, berusahalah present moment. Present moment itu adalah ketika kita sholat itu benar-benar kita berada pada fase menikmati. Susah Ustazah, saya itu udah coba loh sholat itu benar-benar menikmati. Belum. Untuk sampai kepada level menikmati dalam ibadah sholat itu butuh kebiasaan, konsistensi. Sholat itu kan awalnya berat, lama-kelamaan biasa, baru lama-kelamaan jadi enak. Selagi kita masih berat melakukannya, biasanya akan susah sampai kepada level khusyuk. Berat, konsisten, baru menikmati. Prosesnya panjang. Jadi seandainya ada di antara kita panjang bacaan imam, kesel kita, itu belum lagi mencapai derajat khusyuk, mohon maaf, karena belum menikmati. Jadi butuh waktu yang panjang. Tahu artinya, baca 3 qul sebelum tidur, dawamkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan kemudian kita berusaha untuk menghadirkan Allah dalam setiap ibadah kita dengan cara awalnya berat, sholatnya waktu panjang, konsisten, baru menikmati. Artinya untuk khusyuk butuh proses. Tapi apakah ketika sholatnya tidak khusyuk itu tidak sah? Sholatnya sah, cuman tidak khusyuk aja. Sehingga biasanya orang yang tidak khusyuk dalam sholat itu akan menyebabkan dia sulit merasakan ketenangan dalam ibadahnya. Dan efeknya adalah biasanya orang yang tidak khusyuk dia tidak mendapatkan efeknya. Efek dari sholat khusyuk adalah terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Orang sholat tapi masih maksiat itu indikator sholat belum khusyuk. Nggak apa-apa, di maintenance pelan-pelan, diubah pelan-pelan, butuh waktu yang panjang. Semoga bermanfaat. Naluki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.